Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, siap ya? Siap. Tata caranya adalah nanti setiap kelompok baik pro maupun kontra memberikan statementnya sehubungan dengan judul. Judulnya tentang apa? Ya, tentang kebebasan berpendapat dan atau penghinaan. Jadi nanti kelompok pro menyampaikan materinya sedikit, kemudian kelompok kontra juga sama. Baru nanti diawali dengan cara mulai sambil bertanya dan menyanggah, ya. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Kita mulai dari kelompok pro dulu. Silakan. Pro yang mana, Pro? Oh, sini ya. Oke, silakan, Pro. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang argumen saya, yaitu kebebasan berpendapat penghinaan. Kebebasan berpendapat adalah berdasar Cek suaranya yang lain. Silent please. Ya. untuk menyampaikan pikiran, pandangan atau perasaan secara bebas tanpa takut akan adanya pembalasan, sensor atau hukuman. Kebebasan ini mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide melalui media apapun, baik di tulisan atau melalui seni media elektronik. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi karena memungkinkan masyarakat untuk berdialog, berdebat, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Oke. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya, tadi disampaikan pendapat dari kelompok pro dan menyatakan bahwa kebebasan berpendapat itu kebebasan berpendapat dan penghinaan, gitu ya. Oke. Selanjutnya dari kelompok kontra, silakan memberikan pendapat Anda. Bukan. Jadi kalian menyampaikan dulu pendapat dulu sehubungan dengan judulnya, kasusnya, judul kasus yang kalian bahas. Silakan. Kebebasan berpendapat atau penghinaan. Menurut kontra, bagaimana pendapat kalian? Kalau tadi dikatakan dari kelompok pro, kebebasan berpendapat itu sesuai dengan pedoman atau negara Republik Indonesia ini kan demokrasi, jadi membolehkan siapa saja berpendapat sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang ada di negara, sehingga negara memberikan kebebasan berpendapat dan juga mungkin diatur dalam perundang-undangan, begitu ya. Jadi silakan kelompok kontra untuk menyampaikan bagaimana kalau pendapat Anda tentang kebebasan berpendapat itu sebenarnya kebebasan berpendapat atau penghinaan. Silakan. Silakan kepada saudari Indah. Oke. Menyampaikan semua. Oke, silakan. Menurut saya, kebebasan berpendapat atau penghinaan satu hal yang baik untuk diutarakan, disampaikan. karena kebebasan berpendapat atau penghinaan ini biasanya sedikit untuk menghina orang lain tanpa berpikir atau Ya seperti itu. Oke. Masih ada tambahan? Sudah ya, saja kali. Oke, sudah ya. Oke, sudah sedikit sih Bu ambil benang merahnya dari kontra. Kontra ini menyampaikan kalau menurut mereka dari sisi kebebasan berpendapat di negara Indonesia itu seharusnya dibatasi, mungkin seperti itu, karena antara kebebasan berpendapat dengan memberikan kebebasan itu seolah-olah justru menjadi menghina orang seenaknya gitu ya. Ya, jadi kayak model kebablasan, sehingga tidak setuju jika kebebasan berpendapat itu diberikan sebebas-bebasnya kepada warga negara gitu ya. Oke, itu menurut mereka.
Oke, jadi ini sudah mendapatkan poin yang pro dan kontra. Kalau tadi pro menyatakan bahwa kebebasan berpendapat itu memang diatur di negara Republik Indonesia dalam perundang-undangan, karena negara kita adalah negara demokrasi. Jadi siapa saja boleh memberikan pendapat. Nah, menurut Anda, menurut kelompok pro, tadi ada pernyataan dari kelompok kontra menyampaikan bahwa berpendapat itu seharusnya tidak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Harusnya diberikan batasan tertentu supaya semua orang itu memberikan kebebasan, tidak sampai, karena kebebasan berpendapat dengan menghina itu tipis bedanya, ya kan? Karena kebebasan seolah-olah itu boleh mengkritik orang semau-maunya gitu ya, sehingga membedakan antara kritik dan penghinaan itu kok beda tipis. Sama aja tuh, memudahkan orang menghina kalau diberikan kebebasan. Kalau menurut Anda bagaimana ini menanggapi dari kelompok pro? Ya. Apabila masyarakat kita saya menyanggah Oke, menyanggah dari ya. Ya, silakan. Masyarakat kita kan tidak kecil lah. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat atau menyalurkan aspirasi, maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter. Otoriter ya. Oke, terima kasih. Jadi sudah ada sanggahan pendapat mereka. Bagaimana pendapat kalian sehubungan dengan pernyataan mereka bahwa pendapat itu harusnya memang diberi kebebasan di suatu negara supaya tidak terjadi otoriter terhadap kepemimpinan. Maksudnya otoriter ini memberikan aturan itu semena-mena kepada rakyatnya, kalau tidak rakyatnya tidak diberikan kebebasan berpendapat gitu. Nah, jadi kalau mereka menyatakan harusnya memang sepakat kalau negara Indonesia khususnya diberikan kebebasan pendapat kepada warganya supaya bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah, ya kan? Kalau tidak, pemerintahnya akan otoriter atau menang sendiri, atau mungkin maunya kepemimpinannya terfokus pada pemimpin aja, rakyat akhirnya kurang diberikan kebebasan untuk berpendapat. Kalau menurut kalian menanggapi hal itu bagaimana? Oke, saudara ini. Oke. Silakan. Ayo. Menurut kalian bagaimana? Jika diberikan misalnya kalau diberikan batasan, maka akan menimbulkan kepemimpinan yang otoriter. Kepemimpinan yang menang sendiri, yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya. Contohnya yang terjadi seperti Fir'aun, ya kan? Ya gitu. Bagaimana kalau negara Indonesia seperti yang kepemimpinan Fir'aun? Kita beri waktu ya. Ayo, 5, 4, 3, 1. Oke, silakan. Akan menimbulkan atau menciptakan pemerintah yang otoriter. Silakan. Nah. Misalnya boleh berpendapat, tapi jangan yang terlalu vulgar atau terlalu bebas. Gimana? Boleh berpendapat, tapi jangan terlalu bebas sampai menyakiti atau merugikan pemerintah. Oke, ada lagi tambahannya? Bisa boleh ditegaskan misalnya
Jadi bagaimana maksudnya kebebasan individu tadi apa? Maksudnya individu memberikan kebebasan individu untuk gimana? Maksudnya gimana? Bahasanya belum kena nih Ibu. Cuma Ibu dapatnya tadi kan kalian masih berargumen yang sama tuh dari awal tadi bahwa ada batasan, harusnya tidak boleh berlebihan gitu doang. Tapi dari statement itu dari awal belum berubah nih. Kalau tadi kan kalau di kelompok kontra Ibu menemukan bahasa baru seperti kalau tidak diberikan kebebasan maka terjadi pemerintahan yang otoriter. Nah kalian misalnya kebebasan itu selalu kalau terlalu diberikan kepada rakyat maka akan terjadi apa? Itu apa kira-kira? Kalau tadi pendapatmu masih sama dengan posisi yang awal tuh, ya kan? Maunya sih diberi batasan, tapi akibat jika tidak diberikan batasan apa itu kalian belum memberikan akibatnya, sehingga belum ada titik poin yang didapat. Silakan gimana? Kira-kira. Atau kalian hubungkan dengan yang sekarang, pemerintahan yang sekarang, bagaimana sih kebebasan pendapat di negara Indonesia ini yang akhirnya membungkam warga negara Indonesia untuk tidak berpendapat. Misalnya diberi apa? Jika melakukan kebebasan itu yang berlebih, maka contoh apa kasus yang sudah pernah terjadi misalnya? Ayo Bang, ayo berpikir. Nah, kebebasan berpendapat ini menjadi prioritas utama dan juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kalau nggak salah di pasal 28. Ya, itu kebebasan berpendapat. Nah, kalau umpamanya tidak diberikan kebebasan maka kontra punya solusi apa? Kebebasan tapi terbatas, tapi dibatasi dengan apa misalnya begitu. Kan belum dapat poinnya nih, ya kan? Ayo 5 4 3 2. Ya ini Bu. Oke, silakan. Semuanya politik dan debat terbuka biasa bisa menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, terutama jika kritik tersebut tidak berdasarkan bukti yang akurat. Nah misalnya, akan memunculkan akibat itu ya. Kemudian apa solusinya? Misalnya sesuatu yang fatal yang diterima oleh warga negara jika melakukan yang pelanggaran yang kalian maksudkan tadi itu. Misalnya dijerat apa gitu. Itu kan belum ada poinnya tuh. Ini tadi kan hanya menciptakan kegaduhan, akhirnya menjadi penghinaan dan sebagainya. Itu masih di poin awal tadi waktu kamu menyampaikan argumen awal kan, belum mengarah ya maksudnya misalnya kan kamu kan mintanya warga negara Indonesia itu tidak usah diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tapi diberikan batasan. Batasannya itu berupa apa? Misalnya diatur dalam apa? Karena kalau melakukan kebebasan yang seperti yang dimaksudkan tadi itu justru menjadi bumerang buat warga negara, ya kan? Misalnya kita mengkritik di media sosial, kita mengkritik pemerintah, kita mengkritik pejabat. Apa yang didapat masyarakat sekarang? Kan begitu. Tapi demokrasi yang bagaimana yang dimaksud sini kan? Nanti akan munculkan lagi. Ini tapi masih berlanjut ya. Kita ambil poin lagi dari sini. Tapi mohon maaf untuk poin yang pertama belum bisa mendapatkan dari hasil perlawanan otoriternya ya, yang mengakibatkan otoriter. Sekarang kita lanjut ke sini. Untuk kontra, tadi disampaikan dari kelompok kontra menyampaikan bahwa kebebasan pendapat itu
harus tetap dibatasi karena akan mengakibatkan apa tadi yang dibaca sama Bang ini? Sebentar. Jadi dibaca ulang tadi. Hah? Gimana? Oh ya, akhirnya begini. Tidak stabil dalam perpolitikan karena kebebasan berpendapat itu terlalu vulgarkan, maksudnya dibebaskan sehingga kestabilan politik itu terlihat, maksudnya jenjangnya antara pejabat dengan pemerintahan ini terlihat sekali gitu. Bedanya bahwa kalau pendapat itu diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Maksudnya mereka itu mengkritik pemerintah seenaknya aja gitu. Akhirnya stabilan politiknya di negara Indonesia tidak stabil karena masyarakat mengkritiknya terlalu bebas sehingga membuat pejabat-pejabat itu maksudnya masyarakat dengan pejabat itu jenjangnya terlihat gitu. Jenjang ya? Penyimpangan, penyetaraan itu kesetaraannya enggak terlihat betul bahwa ini orang politik, ini masyarakat. Jadi terlihat betul kesenjangannya itu. Jadi akhirnya pemerintahan tidak berjalan dengan baik karena terlalu bebasnya. Contohnya sekarang kan. Contoh sekarang nih, terlalu bebasnya masyarakat mengkritik pemerintah. Coba bayangkan bagaimana buruknya Presiden Jokowi penilaian masyarakat yang kontra terhadap pemimpinan beliau. Itu kan bagaimana mereka, kalau kalian melihat di sosial media, mungkin contohnya seperti itu. Di sosial media itu terlihat jauh sekali dari pronya Jokowi dan kontranya Jokowi. Jadi mereka itu karena terlalu bebasnya berdemokrasi, berpendapat tadi itu, jadinya akan terjadi tidak stabil dalam perpolitikan. Kalau menurut kalian gimana? Itu akibatnya kalau mereka? Akibatnya tidak stabil perpolitikan di negara karena kebebasan berpendapat yang berlebihan, gitu ya? Oke, silakan. Kalau menurut kalian? Oke, silakan. Kebebasan berpendapat, pemerintah bisa menjadi kurang transparan dan lebih terhadap tidak penyalahgunaan. Oke. Jadi kalau menurut kelompok kontra, jika tidak diberikan kebebasan berpendapat, maka akan terjadi kesenjangan. Ya, kesenjangan terhadap kestabilan politik di negara Indonesia. Ini agak bertentangan jauh nih dengan kalian. Kan kalau kalian melihatnya kebebasan berpendapat itu merugikan warga negara. Tapi kalau menurut mereka kebebasan berpendapat itu justru menguntungkan warga negara karena memberikan kebebasan untuk memberikan argumen apapun tentang pemerintahan. Tapi kalau kalian kan berpendapatnya justru kebablasan kebebasan pendapat yang sekarang terjadi. Nah, kalau menurut kalian ada nggak kasih satu contoh gitu yang membuat kalian itu merasa bahwa kebebasan pendapat itu tidak stabil? Contohnya misalnya kasus apa gitu di negara Republik Indonesia sehubungan dengan pemerintah. Kalau di sini apa kira-kira kalau dalam pemerintahan? Atau mungkin dalam lingkungan sendiri, ke pemerintahan di desa, pemerintahan di kabupaten, provinsi atau wilayah kita sendiri, kalau menurut kamu apa yang membuat kesenjangan dari pendapat ini, perbedaan pendapat ini justru menjadi stabilitasnya tidak stabil, stabilitas politik jadi tidak stabil? Apa kira-kira? Misalnya di pemerintahan desa lah, coba di pemerintah desa ini apakah kebebasan pendapat masyarakat Tanah Kuning diberikan?
Diberikan. Atau di Mangkupadi apakah diberikan kebebasan berpendapat masyarakatnya untuk kemajuan pemerintahan desa? Diberikan. Nah, berarti kan tidak ada batasan dong. Ya kan? Nah, tapi akhirnya apa? Hah? Nah, tidak bagusnya apa misalnya? Nah, misalnya apa yang pernah terjadi? Misalnya apa yang pernah terjadi di lingkungan kalian sehubungan dengan kebebasan pendapat ini? Belum ada. Ya, misalnya apa yang lebih mudahnya, yang lebih mudah terjadi gitu? Yang apa ya? Maksudnya itu yang apa ya? Maksudnya mengarah kemudahan untuk terjadi kebebasan pendapat yang menurut kamu tadi kan kamu mengarah bebas sih pendapat di pemerintahan desa Mangkupadi mau Tanah Kuning, tapi kebebasan itu kan tetap tidak boleh gitu, karena bisa menyinggung orang lain. Nah, pernah nggak terjadi kasus yang membuat pendapat warga sekitar itu memberikan pendapat kemudian menjadi masalah buat pemerintah desa? Pernah nggak? Contoh kasusnya gitu. Ini tinggal kamu memberikan contoh kasus saja langsung kena loh, maksudnya poinnya dari pernyataanmu itu. Misalnya itu akibat dari kebebasan pendapat itu apa sih yang pernah terjadi gitu. Paham nggak? Ya kan? Ya. Maksudnya apa gitu, kasus apa? Kamu berikan contoh. Kebebasan pendapat ini akibat kebebasan pendapat nih akhirnya terjadilah ini gitu. Sebab dan akibat kan. Jadi akibatnya apa? Kalau terlalu sering diberikan kebebasan pendapat kepada masyarakat. Itu loh maksudnya. Krik. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Ini terpaksa ini harus ini pro ya. Ini poinnya 1 ini masih belum ya. Karena yang dari sini Ibu minta maksudnya biar contoh saja, contoh dari kalau tidak diberikan pendapat atau kebebasannya berlebihan tuh mengakibatkan apa sih? Ya kan? Itu baru ngena tuh maksudnya tadi. Nah, contohnya nih, mohon maaf nih Ibu berikan informasi ya. Deal kan sudah Ibu kasih poin. Jadi misalnya kasus-kasus yang kebebasan berpendapat itu, misalnya seperti ini. Kamu pernah dengar nggak buzzer? Buzzer itu atau apa ya? Kalau di dalam perpolitikan yang sekarang itu justru orang-orang yang mengkritik pemerintah, orang-orang yang mengkritik pro dan kontranya pemerintah itu memang ada di media sosial ataupun ada di wilayah negara kita supaya menciptakan apa ya sesuatu konflik di wilayah konflik di media sosial maupun konflik pemikiran warga negara dalam hal misalnya nih contohnya kayak pemilihan presiden kemarin itu kan ada kubu 1, kubu 2 dan kubu 3 tuh, ya kan? Nah, misalnya kalau yang pendukung kubu 1 maka akan baik-baik itu ke kubu 1, tapi ke kubu 2 atau kubu 3 dia akan menjelekkan. Nah, akhirnya itu kan salah satu dari faktor terlalu bebasnya berpendapat diberikan kepada warga negara, ya kan? Dan akhirnya sampai sekarang pemerintahan di negara Republik Indonesia itu ada yang pro pemerintahan sekarang, ada yang kontra, ya kan? Nah, akhirnya ada yang merasa bahwa Jokowi itu adalah terbaik proses pemerintahannya, tapi ada juga yang kontra. Mana prestasi dari Jokowi selama 10 tahun menjabat mana? Nah, itu kan salah satu dari kebebasan berpendapat yang berlebihan. Karena maksudnya itu yang kasus-kasus yang ada di negara Republik Indonesia terlalu bebas. Maksudnya itu, ya kan? Paham apa tidak? Paham ya? Pro dan kontra. Oke, jadi poinnya pada intinya pemerintah negara Republik Indonesia boleh memberikan kebebasan berpendapat
tetapi harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oke, ada nggak kata-kata statement, closing statement dari kontra maupun pro maupun kontra? Iya, penutup, kata-kata penutup. Iya, kata-kata penutup. Ada kata-kata penutup? Oke, silakan. Kata-kata penutup. Jadi kesimpulannya kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berekspresi sebagai bentuk pengawasan terhadap pidana dan penyiaran. Oke, good. Kelompok kontra. Kesimpulannya, kata-kata penutup apa kira-kira? Jangan panjang-panjang. Ayo, kata-kata penutup apa kira-kira? Apa saran yang diberikan kepada pemerintah dalam hal kebebasan berpendapat? Kalian memberikan apa kira-kira kata-katanya? Apa kira? Ya seperti yang kita sampaikan tadi loh, supaya tidak terlalu berlebihan, sebaiknya supaya tidak berakibat apa. Ayo kemana? Ada? Cukup? Oh, tidak ada, Bu. Oh, oke, silakan. Kritik memang saja tanpa solusi, solusi tanpa kritik. Nah, oke. Jadi begini, kalau menurut bahasanya ini, kalau pemerintah tidak dikritik gak akan berkembang, ya kan? Jadi kritik itu perlu juga, tapi tidak berlebihan, ya kan? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Kita bisa mulai. Selamat datang untuk kelompok 3. Oke, semangat. Yang mana pro, yang mana kontra? Pro, kontra. Oke. Untuk kelompok 3 menyampaikan tentang kasus konflik pengusaha dan pajak di Indonesia. Ibu berikan kesempatan pertama untuk Argumen. pro memberikan dan menurut di awal. Silakan. Pajak adalah sumber utama pendanaan bagi berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Tanpa pajak, pemerintah tidak akan dapat menyediakan layanan dasar yang vital bagi masyarakat. Oke. Jadi dengan pajak maka negara Republik Indonesia ini pembangunannya akan semakin merata, gitu ya. Dengan adanya pajak bisa membangun jalan, infrastruktur, gedung yang tinggi. Kalau menurut kelompok, sedangkan sekarang kita meminta kelompok kontra memberikan statement tentang pengusaha dan pajak. Ya Allah. Tentang kasus polemik pengusaha dan pajak di Indonesia, silakan berikan statement. Ya, silakan. Memberikan ini bukan memberikan statement dulu dari kasus itu, apa ya, pendapat dulu. Memberikan pendapat. Iya. Ayo, silakan. Iya sih. Ya. Kecil lagi. Kamu berpendapat tentang pajak itu bagaimana? Misalnya pajak menurut kami sangat menyakiti. Ya, sangat. Ya, itu boleh silakan. Nah, menyengsarakan pajak. Ayo, silakan. Ayo. Oke. Pendapat kalian hubungan dengan polemik pengusaha dan pajak di Indonesia. Kalau menurut kelompok pro tadi menyatakan dengan adanya pajak maka pembangunan infrastruktur di negara Republik Indonesia berjalan pembangunan semakin meningkat dengan adanya pajak. Menurut kalian pajak polemik pajak di Indonesia
negara Republik Indonesia ini karena terlalu di negara Indonesia semua langsung benda yang ada di negara Indonesia semua jadi mencekik warga negara yang memiliki harta. Oke, silakan. Jadi dengan adanya pajak itu pembangunan di negara akan berjalan. Namun jika gini tangannya. Oh iya. dapat membuat Oke. Jadi kalau menurut saya sudah ada jawabannya? Enggak ada. Oke, jadi menurut kelompok kontra jadi. pajak di negara Indonesia dengan pajak maka infrastruktur akan semakin meningkat. Tetapi dengan pajak yang tinggi justru akan memisahkan warga negara Indonesia. Oke, dari pernyataan dari Kontra kita bisa mengambil perdebatan kita, perdebatannya. Kalau menurut warga negara, memang pajak, kalau menurut pemerintah ya, menurut pemerintah pajak memang bisa dijadikan sebagai alokasi peningkatan pembangunan dengan meningkatkan infrastruktur, jalan-jalanan bagus, gedung-gedung tinggi, gedung-gedung pemerintahan yang bagus, yang memanfaatkan rakyat. Tetapi menurut masyarakat Indonesia bahwa pajak semakin tinggi jadi sangat merugikan warga negara Indonesia. Bagaimana memberikan solusi yang masyarakat bawah yang menyatakan bahwa pajak di negara Indonesia itu semakin tahun semakin tinggi. Menurut kalian bagaimana? Apa sih manfaatnya dari pajak itu? Kenapa semakin tinggi? Semakin tahun semakin tinggi. Silakan. Ya, kalau menurut masyarakat kan pendapat pajak mengenai pajak itu kan memang pajak bisa membuat infrastruktur semakin baik, semakin meningkat. Tetapi pajak semakin tinggi sangat merugikan warga negara, apalagi ekonominya. Menurut kalian bagaimana? Nah, bagaimana pemerintah menangani hal ini? Ini contohnya kan kalian pemerintah ini rakyat pemerintahnya ya, warga negara. Bayu. Kalian memberikan pajak. Ya, didengarkan. Ya, silakan. Warga negara kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita untuk membayar pajak, tetapi juga pemerintah tidak bisa seenaknya Kontra itu. kan gini, kan tadi aku bilang jika tidak dapat Ina yang baca. Ina sudah. Aku nanti penyampaian ke pajak mungkin menawarkan skema pembayaran atau penyelesaian yang dapat membantu kamu pro lah. Kan aku bilang ini pasti ada cepat. Aku masuk SS cuma Tadi kan intinya masyarakat itu ada sama yang tadi malam cetak. Nah, bagaimana solusinya? Solusi pemerintah untuk memberikan rakyat itu tetap membayar pajak, tetapi memberikan solusi apa kepada Nah, bagaimana kira-kira? Tadi maksudnya bernegosiasi itu bagaimana itu? Minta negosiasi kepada ini prosesnya bagaimana? Ya kan? Ya kan tadi ada katanya suruh negosiasi, gitu ya? Nego-nego. Contoh
menegosiasi kepada tim pajak. Gimana maksudnya bisa diberikan bahasanya lebih mudah. Pemerintah telah memberikan solusi kepada masyarakat jika pajak dianggap Ngapain kau buka matematika? Kau pintar betul, Mbak. Silakan gimana? Pemerintah Iya, Kak. Tukaran kayak kita. ini sebenarnya tidak terfokus pada catatan yang kalian buat ya. Ini jadi pengembangan sendirinya gitu loh. Tapi boleh secara berdasarkan tidak boleh juga kosong dong. Sama di istri dan di depan. Karena dari kalau nanti negosiasi yang di mana tadi baru silakan kan tadi memberikan solusi berupa negosiasi. Gimana cara negosiasi tidak? Ini sama itu debat juga kan? Ini ada juga korupsi. Kami Bu. Agar pemerintah Minat mengharap bayar. Ini korupsi di Indonesia sangat kejam. Dia walinya ada ketuanya mau bayar apa enggak gitu ya. Oke. Aku bendaharanya ya. Jadi bisa diambil benang merahnya dari kelompok pro menyatakan tentang pemerintah itu melakukan penarikan pajak sesuai dengan niatnya legal akan memperkecil sekecil-kecilnya, tetapi tetap harus ada pajak karena dari pajak itu negara Republik Indonesia ini bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan ya, supaya semakin baik. Nah itu akan diberikan pajak tapi dengan seperti keinginan masyarakat diperkecil. Nah apakah hal yang kecil ini yang sudah diberikan solusi yang luar biasa ini tetap menjadi beban kepada masyarakat tentang pajak? Tapi aku harus walaupun ini aku harus tetap merasa bahwa masih salah di pemerintah, harusnya memberikan apa gitu. Dapat dosa dapat pahala. Ya, walaupun pemerintah sudah ngasih kecil, tapi kamu masih merasa pajak itu sangat membebani, masih terbebani walaupun ya. Ya, sudah betul. Ayo sampaikan, apa yang kamu sampaikan tadi? kayaknya enggak. Walaupun banyak pikiran untuk pakai sedekah sih karena sudah korupsi. Salah. Kenapa dibagi-bagi? Itu sudah diketek ya warna merahnya ya? Sudah Bu. Sudah di. Ayo lah dorang, kasih sempat lah kami. Mana sempat sih? Ini, ya silakan. Ayo. Faktor masyarakat malas membayar pajak itu bukan hanya harga Terlalu rendahnya, terlalu rendah. tapi juga faktor tidak keyakinan masyarakat akan pembayaran pajak dengan Sudah ikon ini kan Ada orang bahasa jawabannya, ini tambah lagi. baca keluarkan itu keluarkan kalau sesama ikon sebagai masyarakat. Jika memang digunakan untuk infrastruktur pembangunan, mengapa pembangunan masih belum merata? Akhirnya kita mendapatkan Sistem dapat sesungguhnya. Nah, jadi dari kontra menyatakan bukan hanya permasalahannya bukan tinggal terendah
jumlahnya jumlah pajak yang diberikan pemerintah, tetapi dari pajak tersebut rakyat tidak menikmati, maksudnya tidak menikmati, tidak semua menikmati ya, tidak semua menikmati pajak yang dikeluarkan. Pajaknya bertambah. Juga pembangunan tidak merata. Masih banyak di wilayah Indonesia ini yang belum punya jalan bagus, ya kan? Belum ada gedung yang fasilitasnya lengkap, ya kan? Kalian jadi pajak itu jadi pemerintah, jadi rakyat itu merasa ngapain saya bayar pajak kalau ujung-ujungnya nanti juga apa ya? Dipakai buat korupsi. Ya. Itu dia. Nah, itu yang ketakutan dari masyarakat, jadi banyak masyarakat yang sekarang tidak mau bayar pajak. Itu solusi dari pemerintah bagaimana? Solusi. Solusi. Ya. Seru ya. Ayo, gas. Per 2 kelompok orang dalam. Sudah ada kelompok. Ini biar mereka berpikir. Ayo. Ayo guys. Ada ini poinnya tinggi nih, poinnya 1. Ya, karena kami masyarakat mendukung. Iya, mendukung. Kami dukung. Jadi pemerintah apa? Ini pemerintah, ini masyarakat. Meyakinkan kepada masyarakat bayar pajak. Padahal masyarakat itu sudah negatif tinggi. Ya sudah benar. Ya kan? Ngomong. Sudah bayar pajak tinggi-tinggi, tapi juga nggak dapat fasilitas. Iya, lebih baik nggak usah. Iya, Oke. Apa solusinya dari pemerintah? Iya. Ada bu. Enggak, akses pendidikan bu. Tiwi di sana juga gitu. Iya bu, double. Ayo dong. Cuman di sana bahasa Indonesia. Oh iya. Di sini PKN. Kita di sini Praktek debat agama ada nggak? ada, tapi Ada. tidak tahu ya. Ada debat agama. Iya bu ada. Saya. Tapi bahasa Arab. Iyalah. Ada lagi Iya. Inggris semua. Bismillah. Jadi poinnya dalam proses debat itu, di saat lawan itu tidak bisa memberikan argumen yang membuat dia berbeda, maka itu tidak mendapatkan poin, gitu ya. Jadi argumennya, kalau argumen berargumen tetapi tidak masuk ke lawan, itu juga nggak dapat poin. Kalau Sebelumnya pada besar cewek, cuma kita istirahat. Jadi kalau misalnya lewat depan murid gajinya kan. Oke, 5. Gede, dia bisa pakai pakaian Tidak mempengaruhi. Enggak sehitam itu tahu. Yang mempengaruhi. Tapi dulu bangunan itu yang rasis. Galak kali karena guru ngaji. Iya. Masyarakat juga tidak menikmati fasilitas yang baik, pajak tinggi atau pajak tidak tinggi. Rakyat Indonesia atau warga negara Indonesia Apa sih? menikmati Menyetujui semua bahwa jalanan bagus, bangunan meningkat, itu gak menikmati kita. Ngapain itu bayar pajak? Nah, ayo. Apa solusi yang harus diberikan kepada apa yang solusi pemerintah memberikan kepada rakyat tetap membayar pajak? Apa kita beri waktu, kita hitung sampai 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ada. Closing. Bagaimana pemerintah memeratakan pembangunan, sedangkan masyarakat harus membayar pajak. Pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil dan terkontrol. Misalnya mereka kan bilang misalnya apa? Pajak tinggi rendahnya pajak mempengaruhi. Sedangkan rendahnya kan pemerintah juga bingung kalau uangnya itu seperti apa. Berarti bukan solusi dong ini. Tetap memberikan argumen doang. Maksudnya memberikan solusi begini. Kami akan meningkatkan lagi proses penegakan hukum misalnya kan gitu ya. Harusnya ada itu. Misalnya kalau terjadi ketakutan masyarakat, ini sudah berarti belum ada solusi kan? Belum.
3, Bu. Bentar, jadi begini solusinya. Misalnya punya ketegasan, pemerintah akan memberikan ketegasan kepada hukum bagi yang menyalahgunakan pajak. Dan kami Salah kelompok di komen sama Bayu. Kelompok 3, Bu. Si Bayu bang, kenapa bisa begitu aku bang? Ada Mau menang duluan kelompoknya ada orang atas jadi ini misalnya memberikan ketegasan kepada aparat untuk melihat yang terjadi di lapangan misalnya. Kalau terjadi penyimpangan pajak, maka KPK akan siap menarik. Kan itu memberikan sesuatu. Oh, berarti kalau kita bayar pajak deh, karena nanti yang mengkorupsi ini akan dipenjara, kan gitu mikirnya kan? Masyarakat juga gitu. Nah, kemudian pajak dan kami akan memberikan kepada pejabat-pejabat di bawah untuk meningkatkan lagi fasilitas-fasilitas infrastruktur yang menjangkau sampai ke desa-desa, membuat jalanan bagus, fasilitas dan sebagainya. Kami akan memberikan ya kan? Tapi kalau tadi pernyataan kalian itu masih berupa penegasan aja bahwa orang Indonesia ini solusi itu memberikan sesuatu yang membuat masyarakat kecil ini merasa kayak model dijanji-janjiin lah gitu, ya kan? Janji manis. Janji-janji, ya kan dijanjiin nanti kalau yang korupsi pajak ditangkap KPK. Kami siap pemerintah akan membangun infrastruktur, maka pilih saya. Ya kan itu kan dijanji kan? Salah satunya itulah yang diinginkan sama masyarakat, walaupun itu kenyataan yang diinginkan. Tapi berupa janji Sebelah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada closing statement dari setiap kelompok karena ini sudah Kami lapar. Mohon maaf ya. Sisa 15 menit. Oke, closing statement. Closing statement itu penutup, kata-kata penutup. Kata-kata penutup hubungan dengan yang kita bicarakan sekarang mengenai Baru yang mulai, pajak kita di sudah. Indonesia. Walaupun pajak di Indonesia, bagaimana? Oke, ada satu kalimat boleh, satu kalimat boleh, silakan. Satu kalimat. Tidak ada. Dadah. Lanjut. Tidak ada. Oke, tapi kalian paham nggak maksudnya debat kita ini? Ya, yang kontra masih ada yang mau disampaikan? Keluarkan keluh kesah. Ada. Oh, ada yang mau disampaikan. Kita sudah menangis belum? Sudah kamu ganteng yang Cepat selesai. ayo. Beberapa menit juga. Jadi untuk kelompok berikutnya masih ada dua kelompok Minggu depan. Iya, satu JP kali kami, JP-nya lagi kalian. Kita sepakati untuk nilai yang ada poinnya berapa nilainya? 100 yang dari nilainya. 98. Karena begini kan, paling tidak itu ibu yang ibu harapkan tuh statement yang kalian sampaikan ke pendapat itu mengarahkan ke peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya ada hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal berapa, atau di dalam Pancasila, atau dalam undang-undang sendiri, atau di dalam peraturan pemerintah. Kalau disebutkan itu, maka nilainya bisa sempurna. Tapi kalau hanya berupa kata-kata aja, Can you say hi? ya, Say bye. sampai 90. Say bye-bye. Ya, 80. 5. Nilainya masih tetap sama Bu minggu depan. Iya, karena kalau kalian tadi itu kalau bisa tadi itu aku bilang kalau ada peraturan undang-undangnya, pasal, ayat. peraturan perundang-undangan. Misalnya ada undang-undang dasar 45 Pancasila, ada undang-undang peraturan pemerintah sehubungan dengan apa yang kalian sampaikan. Itu tambahannya ya. Karena kita ngomongin tentang
tentang pendidikan Pancasila itu sebenarnya itu. Kalau sama sekali nggak ada, itu kan cuma argumen doang, ya. Jadi itu bedanya. Jadi nilainya tidak bisa kalau lebih dari 90, ya. Oke, kalau yang ada poinnya kita kasih nilai berapa? 85. Yang ini 85 ya. 8.000. Apa-apa KKM. Iya. KKM. Ada yang penutup? Ada penutup? Kami sebagai masyarakat berharap pemerintah dapat menggunakan uang pajak dengan baik sesuai intinya. Oke. Jadi menurut kalian pemerintah memanfaatkan pajak sesuai dengan fungsinya. Itu pesannya pemerintah.